Baik, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang obat gangguan saluran cerna. Nah, sebelumnya kita sudah bahas beberapa contoh obat-obat gangguan saluran cerna. Hari ini Ibu akan lanjutkan lagi untuk beberapa golongan obatnya. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan juga, sudah menampilkan video tentang antasida dan digestiva. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang antidiare, obat konstipasi, antispasmodik, kalagoga, dan antispasmodik. Hepatoprotektor hati ya maksudnya. Jadi kita akan hari ini akan bahas antidiare, obat konstipasi, antispasmodik, kalagoga, dan hepatoprotektor hati. Nah, mungkin sini singkatnya, kalau antidiare nanti ada beberapa mekanismenya. Mekanisme kerja obatnya ada yang menekan peristaltik usus, mengecilkan pori-pori usus, menyerap racun, dan melindungi luka pada usus. Kemudian kalau obat konstipasi, kerjanya itu adalah dengan merangsang dinding usus, kemudian peningkat volume feses dan sarklicin feses. Nah, untuk antispasmodik, kalagoga, dan hepatoprotektor hati akan saya bahas sebentar ya. Nah, kita bahas pertama adalah antidiare. Jadi mungkin sudah umum sekali ya bagi anak-anak sudah tahu apa itu diare. Nah, antidiare ini merupakan obat yang kita gunakan untuk menanggulangi atau mengobati diare yang disebabkan oleh bakteri atau kuman atau virus, cacing atau keracunan makanan yang menyerang saluran pencernaan. Nah, biasanya kalau orang diare, gejala yang muncul adalah buang air besar berulang kali dengan banyak cairan, kemudian disertai mulas, dan kadang juga disertai darah dan lendir ya. Jadi kalau diare biasanya itu pasti yang dirasakan adalah mulas, kemudian buang air besarnya berulang kali disertai dengan kadang-kadang disertai dengan darah dan lendir ya. Itu kondisi diare. Nah, untuk penyebab dan gejala diare, di sini diare ini bisa terjadi karena banyak hal ya. Biasanya karena adanya rangsangan terhadap saraf otonom di dinding usus sehingga menimbulkan refleks peningkatan gerakan peristaltik usus. Jadi, kenapa orang-orang itu bisa mengalami diare? Karena adanya rangsangan terhadap saraf otonom di dinding usus sehingga menimbulkan refleks peningkatan gerakan peristaltik pada usus. Inilah yang menyebabkan kita ingin buang air besar saat mengalami diare. Nah, biasanya rangsangan terhadap saraf otonom pada dinding usus ini ditimbulkan oleh yang pertama ada infeksi bakteri patogen. Jadi ada infeksi-infeksi pada bakteri seperti biasanya E. coli, salmonella, atau kolera. Nah, biasanya ini terjadi atau bakteri-bakteri ini biasanya terdapat pada makanan-makanan yang terkontaminasi oleh bakteri-bakteri ini. Jadi kalau kalian sering jajan sembarangan di pinggir jalan mungkin makanan-makanan itu sudah terkontaminasi oleh bakteri-bakteri ini sehingga nanti dapat menimbulkan diare. Kemudian diare ini juga bisa disebabkan oleh infeksi virus. Nah, virus yang bisa menyebabkan atau menimbulkan diare itu misalnya influenza perut, kemudian traveler diarrhea. Nah, virus-virus ini bisa menyebabkan juga diare ya. Jadi kalau pasien mengalami diare karena virus ya tidak bisa kita atasi dengan pemberian antibiotik. Kemudian yang ketiga, penyebab diare yang ketiga adalah infeksi cacing. Nah, cacing yang biasanya menyebabkan diare ini adalah cacing gelang dan cacing pita. Kemudian diare juga bisa timbul akibat keracunan makanan dan minuman. Nah, kalau kalian misalnya mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin terkontaminasi oleh racun, itu juga bisa menyebabkan diare. Kemudian gangguan gizi. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan gizi ini
bisa juga menyebabkan munculnya diare. Kemudian ada pengaruh enzim-enzim tertentu dan pengaruh saraf, terkejut, takut, dan sebagainya. Mungkin kalian pernah merasakan ketika kalian takut atau kalian merasa cemas, tiba-tiba sakit perut gitu. Nah, ini merupakan pengaruh dari saraf sehingga menimbulkan diare. Nah, jadi diare ini merupakan gejala suatu penyakit. Misalnya pada pasien yang mengalami kanker pada usus, biasanya gejalanya itu dia berupa diare. Nah, diare ini biasanya ditemukan gejalanya itu biasanya adalah buang air besar terus-menerus disertai dengan rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, muntah, pegal pada punggung dan perut itu sering berbunyi. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang mengalami diare, kondisi-kondisi seperti itulah yang ditandai dengan kondisi-kondisi seperti itu, seperti mulas, kemudian dehidrasi, mual, muntah, pegal pada punggung, dan perut sering berbunyi. Ya, kira-kira bisa dipahami ya untuk penyebab dan gejala diare. Nah, kemudian kita akan bahas lagi untuk dehidrasi. Kita sering dengar bahwa pasien-pasien yang mengalami diare juga rentan mengalami dehidrasi. Nah, diare yang hebat biasanya frekuensinya lebih dari 5 kali dalam waktu yang berdekatan. Ini menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi ini ditandai dengan gejala haus, kemudian mulut dan bibir kering, kemudian kulitnya kering atau kehilangan turgor, kemudian berkurangnya air kemih, berat badan turun, dan gelisah. Nah, biasanya kalau sudah muncul gejala-gejala seperti itu, ketika kalian mengalami diare, dapat dikatakan bahwa kalian juga mengalami dehidrasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika pasien atau kalian mungkin mengalami dehidrasi? Ketika pasien mengalami dehidrasi, maka dapat kita lakukan pemberian larutan rehidrasi oral seperti Oralit. Nah, jadi mungkin kalian sering dengar ya, kalau misalnya pasien mengalami diare, oh kasih Oralit aja gitu. Sebenarnya Oralit ini adalah larutan rehidrasi. Jadi dia mengganti cairan yang hilang akibat diare ini. Ya, karena kita tahu tadi di awal bahwa diare ini ditandai dengan frekuensi BAB yang sering, di mana fesesnya itu konsistensinya sangat cair. Dengan konsistensi feses yang cair ini menyebabkan tubuh kita kekurangan air atau rentan mengalami dehidrasi, sehingga kita memerlukan asupan lagi cairan untuk mengganti cairan yang hilang selama kita mengalami diare. Nah, larutan rehidrasi oral yang bisa kita berikan adalah Oralit. Oralit ini terdiri dari campuran NaCl 3,5 gram, kemudian KCl 1,5 gram, NaHCO3 2,5 gram, dan glukosa 20 gram. Nah, kalau misalnya anak-anak bertanya, Ibu, bagaimana kalau kita bikin larutan Oralit di rumah? Nah, yang sering dilakukan itu adalah mencampur garam dengan gula. Nah, mungkin hal ini efektif dilakukan asal komposisi dari campuran air, gula, dan garam itu sesuai dengan aturan dan memenuhi kebutuhan tubuh kita untuk mengganti mineral-mineral atau cairan yang hilang selama kita mengalami diare. Jadi pastikan komposisinya sudah tepat. Maka hal itu dapat digunakan sebagai larutan rehidrasi. Tapi apabila komposisinya salah atau kurang atau bahkan berlebih, hal itu tentunya akan berbahaya bagi tubuh kita. Nah, pencegahan dehidrasi ini dapat dilakukan dengan memberikan larutan infus. Jadi kalau kondisi dehidrasinya itu sudah berat, sudah tidak dapat lagi kita berikan rehidrasi oral, kita bisa memberikan larutan infus secara intravena. Biasanya yang diberikan itu adalah larutan NaCl 0,9%, kemudian larutan natrium laktat majemuk. Nah, ini bisa kita berikan untuk pasien-pasien yang mengalami dehidrasi berat ya. Kita bisa berikan larutan infus secara intravena. Kira-kira bisa dipahami ya. Jadi yang berbahaya dari diare ini adalah pasien mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan,
sehingga harus segera diatasi dengan pemberian larutan rehidrasi. Nah, sekarang kita bahas tentang penggolongan anti diare. Jadi berdasarkan mekanisme kerjanya dalam menghentikan diare, anti diare ini dibagi menjadi 4. Jadi obat-obat anti diare itu kita golongkan menjadi 4 golongan ya. Jadi ketika kalian memilihkan obat untuk pasien, pastikan obat yang kalian pilih itu golongannya tepat untuk kondisi pasien. Jangan sampai nanti kalian salah memilihkan golongan obat yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, golongan-golongan obat untuk anti diare yang pertama, golongan obat yang bekerja dengan menekan peristaltik usus. Jadi dia menekan pergerakan dari usus ini. Jadi sehingga dengan menghambat pergerakan usus, maka proses pengeluaran BAB itu akan menjadi dihambat ya, sehingga diarenya itu tidak terjadi gitu, atau berkurang frekuensinya. Contoh sediaannya itu adalah loperamid. Kemudian yang kedua adalah anti diare yang bekerja dengan mengecilkan pori-pori selaput usus atau astringen. Contohnya itu adalah tanin. Kemudian yang ketiga, anti diare yang mekanisme kerjanya menyerap toksin yang dihasilkan bakteri atau racun penyebab diare yang lain. Ini biasanya pada pasien-pasien yang mengalami diare yang disebabkan karena karena bakteri atau mungkin karena racun akibat keracunan makanan atau keracunan minuman, maka kita bisa berikan obat golongan ini. Contoh sediaannya adalah karboabsorben, kaulin, atau atapulgit ya. Kemudian yang keempat adalah anti diare yang bekerja dengan melindungi luka pada selaput lendir usus. Nah, ini contohnya adalah mucilago ya. Jadi kalau misalnya pada usus itu mengalami perlukaan, maka dapat menyebabkan penyerapan cairan atau penyerapan nutrisi-nutrisi pada makanan yang kita konsumsi itu dapat terhambat, sehingga cairan pada feses kita pun berlebih. Nah, inilah yang golongan obat inilah yang bisa kita berikan untuk pasien. Nah, untuk kombinasi anti diare, jadi obat lain yang diberikan untuk mengobati diare dapat berupa kemoterapeutik untuk terapi kausal, yaitu memusnahkan bakteri penyebab penyakit. Kemudian obat yang dapat digunakan adalah golongan sulfonamida atau antibiotik lainnya. Jadi biasanya kalau misalnya dia penyebab diare ini karena bakteri, sudah jelas ya misalnya karena bakteri, maka kita bisa berikan antibiotik kepada pasien. Ya, contohnya itulah golongan sulfonamida. Kemudian kombinasi yang lain yang bisa kita berikan adalah spasmolitik. Spasmolitik ini adalah zat yang dapat melemaskan tonus otot perut, biasanya nyeri. Kalau pasien-pasien diare kan kadang-kadang mulas ya, nyeri, kita bisa berikan spasmolitik. Misalnya itu adalah atropin sulfat. Kemudian kombinasi anti diare yang lain itu adalah oralit. Jadi kalau pasien sudah terlihat mengalami dehidrasi, maka obat anti diare kita bisa kombinasikan dengan oralit. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi pemberian anti diare tidak hanya diberikan tunggal saja, tapi juga dapat kita kombinasikan dengan obat-obat yang lain seperti spasmolitik, oralit, atau antibiotik. Nah, ini untuk obat generik, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping anti diare. Jadi, contohnya ini adalah loperamid. Loperamid ini digunakan untuk pengobatan simptomatis diare akut sebagai tambahan terapi rehidrasi diare akut pada dewasa dan anak-anak yang berusia lebih dari 4 tahun. Kemudian bisa juga digunakan untuk kondisi diare kronik hanya pada dewasa. Nah, di sini bisa dilihat efek sampingnya, kemudian bentuk sediaannya, dan peringatan. Jadi loperamid ini tidak bisa kita berikan pada ibu hamil.
Kemudian berikutnya adalah oralit. Jadi oralit ini indikasinya untuk pencegahan dehidrasi pada diare atau kolera dengan cara menggantikan cairan tubuh yang hilang. Ya, bentuk sediaannya itu serbuk. Jadi kalau kalian misalnya pernah mengkonsumsi atau membeli oralit, nanti di sana di kemasan itu sudah tercantum aturan pakainya seperti apa, kemudian penambahan airnya seberapa, di sana sudah dijelaskan. Kemudian ada kaulin. Kaulin ini biasanya dia digunakan untuk pengobatan diare, dia bersifat absorben ya. Kemudian kalau karboabsorben juga sama, dia berfungsi untuk menyerap racun. Kalau antapulgit juga sama, dia menyerap racun. Nah, ini spesialit anti diare. Jadi kalau di pasaran mungkin nanti kalau misalnya kalian PKL, nanti di apotek akan banyak kalian menemukan brand-brand atau nama-nama dagang dari dari obat-obat anti diare. Jadi kalau oralit namanya juga banyak, ada oralit, parolit, pedialit dengan pabrik yang berbeda-beda. Kemudian kalau anti diare yang kandungannya adalah kaulin pektin, ini biasanya ada nama dagangnya kaupektat. Kemudian anti diare yang kandungannya atapulgit dan pektin itu neodiaform dan neoentrostop. Ini kalau misalnya kalian pernah membeli neoentrostop atau neodiaform, kandungannya adalah atapulgit dan pektin. Kemudian anti diare yang kandungannya atapulgit itu contohnya adalah biodiar dan Nudiatab. Kemudian loperamid, ini Imodium, Lodia dan Oramid. Kemudian untuk karboabsorben, ini nama dagangnya adalah B-karbon. Jadi jangan sampai salah ketika kalian misalnya praktik memilihkan obat untuk pasien. Pastikan dulu pasiennya ini mengalami diare karena apa. Jadi pastikan pasiennya mengalami diare itu karena apa ya. Baru kita pilihkan obatnya. Jadi hati-hati penggunaan antibiotik untuk penanganan diare. Kalau misalnya pasiennya diare bukan karena bakteri, ya tidak perlu kalian memberikan antibiotik. Nah, ini contoh gambar-gambarnya. Ini oralit, kemudian ini Lodia, kemudian Diatab, kemudian Imodium dan Diaform. Ini contoh spesialit anti diare. Kira-kira untuk anti diare bisa dipahami ya. Jadi ini udah umum sekali, mungkin kalian pernah mengkonsumsi dari salah satu obat ini. Ibu harapkan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak semua pasien diare perlu kalian berikan antibiotik. Begitu pula saat kalian mungkin mengalami diare dan menerima antibiotik. Kalau misalnya kalian merasa diare itu tidak disebabkan karena bakteri, misalnya kalian merasa keracunan makanan misalnya, ya tidak perlu mengkonsumsi antibiotik ya. Kira-kira bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa dipahami, Ibu lanjutkan lagi ke obat gangguan saluran cerna yang berikutnya, yaitu pencahar atau laksatif. Nah, pencahar atau laksatif ini adalah zat atau obat yang dapat mempercepat gerakan peristaltik usus sehingga mempermudah atau melancarkan buang air besar. Jadi, laksatif ini kebalikan dari anti diare ya. Jadi, kalau anti diare itu menekan pengeluaran feses atau BAB. Sedangkan kalau pencahar ini dia melancarkan buang air besar. Jadi mempercepat gerakan peristaltik usus sehingga melancarkan buang air besar. Nah, kalau tadi diare itu disebabkan karena adanya gerakan peristaltik usus yang berlebihan. Nah, kalau pencahar ini bekerja ya seperti itu. Jadi dia merangsang susunan saraf otonom parasimpatis sehingga usus itu melakukan gerakan peristaltik dan mendorong isinya keluar. Jadi pencahar ini atau laksatif ini biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien yang mengalami sembelit atau susah buang air besar. Nah, dengan obat ini dapat menyebabkan gerakan peristaltik usus itu meningkat sehingga pasien akan mengalami atau memudahkan pasien untuk
BAB. Nah, penggunaan pencahar, biasanya kapan sih kita menggunakan obat-obat pencahar? Obat pencahar ini biasanya kita gunakan pada keadaan sembelit atau konstipasi karena pengaruh efek samping obat, kemudian kurang minum dan kurang mengkonsumsi makanan berserat. Jadi kalau kalian misalnya kurang makan makanan berserat, tidak makan sayur, tidak makan buah, atau kurang minum, ini akan menyebabkan kalian mengalami sembelit. Kemudian pencahar ini juga bisa kita gunakan pada kondisi-kondisi konstipasi pada pasien dengan perdarahan rektal, seperti pada pasien yang mengalami hemoroid atau wasir. Jadi kalau ada pasien-pasien yang mengalami wasir, atau wasir ya, jadi pada rektum itu terjadi pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir. Jadi pada rektum itu mengalami pembesaran atau pembengkakan, sehingga itu ketika BAB atau ketika mengalami sembelit itu bisa mengalami perdarahan. Jadi ada darah keluar menetes. Jadi kalau misalnya pasien itu biasanya keluhannya keluar darah saat mengalami BAB. Nah, kemudian obat pencahar ini biasanya juga digunakan untuk pembersihan saluran cerna sebelum melakukan pembedahan dan prosedur radiologi. Kemudian biasanya juga digunakan untuk pengeluaran parasit setelah pemberian antelmintik. Nah, inilah penggunaan obat pencahar. Jadi obat pencahar itu kita gunakan pada keadaan sembelit, kemudian pada pasien-pasien yang mengalami wasir atau hemoroid, kemudian pembersihan saluran cerna dan pengeluaran parasit setelah pemberian antelmintik. Kemudian untuk penggolongan pencahar itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah zat perangsang dinding usus. Jadi mekanisme kerjanya itu adalah dengan merangsang dinding usus besar. Jadi dia merangsang dinding usus besar sehingga akhirnya muncul keinginan untuk BAB. Misalnya adalah glikosida antrakinon, yaitu re, sena, aloe, bisakodil, dan dantron. Kemudian mekanisme kerja yang berikutnya adalah merangsang dinding usus kecil. Nah, misalnya adalah oleum ricini atau minyak jara, ini sudah tidak dipakai lagi, dan kolornel. Kemudian golongan yang berikutnya itu adalah zat pelicin dan pelunak feses. Jadi zat ini dapat mempermudah defikasi karena memperlunak feses dan memperlicin jalur defikasi. Jadi kalau zat pelicin dan pelunak feses ini biasanya dia akan melunakkan feses yang keras. Jadi kalau orang yang mengalami sembelit itu kan biasanya fesesnya keras. Jadi dengan zat pelicin dan pelunak feses ini, maka feses itu akan lebih lunak dan juga jalur defikasi atau jalur pengeluaran feses ini akan menjadi licin. Misalnya itu adalah parafin cair, suppositoria dengan gliserin, enema dengan larutan sabun, dan lain-lain. Kemudian adalah zat peningkat volume feses. Jadi obat yang bekerja dengan cara menahan cairan dalam usus secara osmosis, misalnya adalah laktulosa, magnesium sulfat, dan natrium fosfat. Kemudian ada juga obat-obat yang dapat mengembang dalam usus, misalnya adalah karboksimetilselulosa dan tilose. Jadi ketika obat ini mengembang dalam usus, maka akan terasa atau merangsang keinginan untuk BAB. Nah, serat juga dapat digunakan karena tidak dapat dicerna sehingga memperbesar volume feses. Nah, tadi untuk natrium fosfat, natrium fosfat ini dia bermanfaat untuk membersihkan usus sehingga sebelum proses radiologi, kemudian endoskopi dan bedah, tapi harus dihindari pada individu yang rentan karena dapat menyebabkan retensi air dan natrium. Nah, itu tadi 3 golongannya. Yang pertama itu adalah zat perangsang dinding usus, jadi dia merangsang dinding usus besar, dinding usus kecil, merangsang gerakan peristaltiknya sehingga ada keinginan untuk BAB. Kemudian yang kedua adalah zat pelicin dan pelunak feses. Jadi obat ini melunakkan feses yang keras dan melicinkan jalur defekasi. Dan yang ketiga adalah zat peningkat volume feses. Jadi dia bekerja dengan menahan cairan. Jadi cairan yang banyak keluar itu dia tahan sehingga fesesnya menjadi lebih besar dan lebih lunak.
kira-kira bisa dipahami ya untuk golongan-golongan obatnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini contoh obatnya. Itu ada bisakodil. Bisakodil ini biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien yang mengalami konstipasi, biasanya bekerja 10-12 jam. Tapi kalau untuk suppositoria biasanya dia bekerja 20-30 menit. Makanya kalau penggunaan suppositoria itu akan lebih cepat efeknya dibandingkan dengan penggunaan sediaan tablet. Kemudian ada dantron. Biasanya ini digunakan pada konstipasi pada pasien gagal jantung, kemudian konstipasi pada orang tua. Kemudian kalau magnesium sulfat atau garam Inggris, biasanya dia digunakan untuk pengosongan usus yang cepat, biasanya sebelum prosedur radiologi, kemudian endoskopi atau pembedahan, ya. Tapi hati-hati, efek sampingnya bisa mengalami kolik. Nah, ini spesialit-spesialitnya. Jadi kalau misalnya, pasti kalian sudah sering mendengar ini. Jadi ada mikrolak, dulkolak, kemudian opilak, laktulosa, alaktulak. Nah, ini adalah nama-nama dagang dari pencahar. Nah, kandungan-kandungannya di sini ya, untuk pabriknya di sini. Siapkan gambarnya. Jadi ini mikrolak, kemudian mikrolak ini bentuknya enema ya. Enema, jadi dia dimasukkan lewat anus. Jadi efeknya lebih cepat dibandingkan dengan sediaan tablet. Kemudian ini opilak, ini bentuknya sirup ya. Nah, ini beberapa contoh obat-obat pencahar. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi hati-hati ketika kalian melayani pasien, terutama pasien-pasien yang kondisinya khusus ya, seperti ibu hamil atau pada anak-anak, perlu diperhatikan obat-obat yang diberikan. Nah, biasanya yang rentan juga mengalami konstipasi itu adalah ibu-ibu hamil. Ibu hamil itu rentan mengalami konstipasi. Jadi pemilihan obat juga harus diperhatikan untuk ibu hamil. Kalau kita lihat tadi ada 3 golongan obat yang digunakan sebagai obat pencahar. Yang pertama adalah golongan untuk meningkatkan gerakan peristaltik usus. Apakah itu bisa diberikan untuk ibu hamil? Enggak ya. Jadi golongan obat yang bekerja dengan cara meningkatkan gerakan peristaltik usus itu tidak dianjurkan sama sekali diberikan untuk ibu hamil. Bayangkan kalau misalnya gerakan peristaltik ususnya kita tingkatkan, berikan obat seperti itu, maka dapat merangsang uterusnya juga untuk mengalami kontraksi, bisa menyebabkan keguguran ya. Jadi perlu diperhatikan pemilihan obat terutama untuk pasien-pasien yang dalam kondisi khusus. Oke, saya lanjutkan lagi ke antispasmodik. Jadi antispasmodik ini adalah zat atau obat yang digunakan untuk mengurangi atau melawan kejang otot yang sering mengakibatkan nyeri perut. Nah, obat golongan ini adalah relaksan otot polos. Jadi dia merupakan relaksan otot polos ya. Obat ini termasuk senyawa antikolinergik, tepatnya adalah antimuskarinik. Jadi meskipun dapat mengurangi spasme usus, penggunaannya dalam sindrom usus pencernaan hanya bermanfaat sebagai pengobatan tambahan. Jadi perlu diperhatikan kalau antispasmodik ini biasanya digunakan untuk mengurangi atau melawan kejang otot yang biasanya menimbulkan rasa nyeri. Nah, ini contoh nama-nama obatnya. Ini hyosinbutylbromida, nama dagangnya Buscopan, Gitas-Scopamin, kemudian banyak ya, ada papaverin, kemudian pramiferin, ini nama-nama dagangnya. Nah, ini contohnya, ini Scopamin, ini Spasmal, ini Buscopan. Oke, mungkin itu tadi singkat tentang antispasmodik. Sekarang saya lanjutkan ke Kalagoga. Nah, sebelum membahas tentang Kalagoga, saya bahas dulu sedikit tentang penyakit batu empedu. Jadi,
Batu empedu ini adalah penyakit yang terjadi pada saluran atau kantong empedu. Biasanya disebabkan karena hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol yang tinggi ya dalam darah, kemudian penyumbatan di saluran empedu dan radang saluran empedu. Jadi itu penyebab-penyebabnya. Jadi ada 3 jenis batu empedu, yaitu batu kolesterol, batu pigmen, dan batu kalsium karbonat. Dan sebagian kasus terjadi adalah batu empedu campuran. Jadi jangan sampai keliru ya antara batu empedu dengan batu ginjal. Jadi ini berbeda. Kalau batu empedu itu biasanya terdapat pada saluran atau kantong empedu. Tapi kalau batu ginjal itu biasanya terdapat pada saluran ginjal, pada saluran kencing ya. Jadi perlu diperhatikan perbedaannya. Nah, kalau kalagoga ini adalah zat atau obat yang kita gunakan sebagai peluruh atau penghancur batu empedu, tapi perannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan teknik pembedahan atau endoskopi dan laparoskopi. Jadi biasanya kalau kondisi pasien itu kalau sudah ada batu empedu, yang cepat bisa kita lakukan untuk mengatasinya adalah dengan melakukan pembedahan atau endoskopi dan laparoskopi. Nah, jadi obat ini digunakan dalam terapi biasanya untuk pasien batu empedu yang gejalanya masih ringan. Jadi kalau kondisi pasien itu masih ringan, obat ini masih bisa digunakan. Dan fungsi kantong empedunya tidak terganggu dan ukuran empedunya kecil hingga sedang. Tapi kalau sudah ukurannya besar, maka kita perlu melakukan pembedahan. Kemudian pencegahan jangka panjang mungkin diperlukan setelah batu empedu melarut atau dibuang karena batu empedu dapat terbentuk kembali pada sebagian pasien setelah pengobatan dihentikan. Jadi, kalau ingin pencegahan jangka panjang, obat ini juga bisa kita konsumsi. Nah, obat yang sering digunakan untuk melarutkan batu empedu itu adalah asam kinedioksikolat dan asam ursodioksikolat. Nah, biasanya pasien-pasien yang mengalami batu empedu ini dianjurkan untuk melakukan diet kolesterol ya. Jadi dilanjutkan sampai 2 atau 4 bulan setelah batu empedu melarut. Jadi sebenarnya kalau saya bisa bagi informasinya, pola hidup sehat itu akan sangat membantu kita untuk terhindar dari berbagai penyakit. Jadi pola makan yang sehat, olahraga, kemudian menghindari stres, nah itu dapat meningkatkan kesehatan kita. Kolesterol, kemudian lemak jahat, nah itu harus kita hindari. Kurangi makan goreng-gorengan, kemudian kurangi gula, karena itu merupakan kalau terlalu sering dari sekarang kalian mengkonsumsi itu, maka itu adalah tabungan penyakit untuk kalian di masa kalian nanti sudah mulai umur 40, kemudian 50 tahun, apalagi kalau mengkonsumsi kolesterol jahat terus menerus dalam jumlah yang besar atau gula misalnya yang terlalu tinggi, maka itu adalah tabungan penyakit untuk kalian di masa akan datang. Maka dari sekarang usahakan selalu menjaga kesehatan, baik itu makan makanan sehat. Makanan sehat itu tidak selalu mahal ya. Dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang itu sudah dan cukup untuk kebutuhan nutrisi untuk tubuh kalian, itu sudah termasuk makanan sehat. Jadi makanan sehat itu tidak selalu harus mahal. Cukup dengan karbohidrat, protein, kemudian vitamin, sayuran, kemudian nutrisi-nutrisi lain yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ketika itu seimbang, maka tubuh kita akan sehat ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini spesialit obatnya. Jadi ada asam kinedioksikolat, itu nama dagangnya adalah Chenovac. Kemudian kalau asam ursodioksikolat itu Estastor, Pramur, dan Udafal. Nah, ini Udafal bentuknya tablet, kemudian ini Estasol. Nah, ini adalah contoh obat-obat golongan kalagoga. Kemudian sampai sini bisa dipahami ya untuk kalagoga. Ingat kalau batu empedu itu berbeda dengan batu ginjal. Nah, saya lanjutkan yang terakhir adalah hepatoprotektor hati atau pelindung hati. Ini bukan untuk melindungi hati-hati kalian yang hancur gara-gara ditolak
pacar ya. Bukan, ini adalah obat-obat yang kita gunakan untuk melindungi, meringankan atau menghilangkan gangguan fungsi hati karena bahan kimia, penyakit kuning, atau gangguan dalam penyaringan lemak oleh hati. Jadi hepatoprotektor ini kita gunakan untuk melindungi, kemudian meringankan atau menghilangkan gangguan fungsi hati karena bahan kimia, penyakit kuning, atau gangguan dalam penyaringan lemak oleh hati. Nah, pada umumnya obat ini itu mengandung asam amino, kemudian ada kandungan tanaman kurkuma dan zat lipotropik seperti metionin dan kolin. Nah, metionin itu dia punya peran penting dalam metabolisme di hati, sehingga dapat kita gunakan untuk melawan keracunan yang disebabkan oleh hepatotoksin. Kemudian kalau kolin, ini adalah suatu zat yang dapat mencegah atau menghilangkan pembesaran lemak dalam hati, perembesan lemak dalam hati, serta melawan keracunan. Jadi kalau kalian mengkonsumsi lemak yang terlalu sering, terlalu banyak, berlebihan, nah ini dapat menyebabkan gangguan fungsi hati ya. Nah, obat ini sebaiknya jangan digunakan pada penderita penyakit hati berat karena dapat memperparah keadaannya. Maaf ya, agak blur sedikit. Nah, ini untuk spesialit obat pelindung hati. Ini adalah metionin dan vitamin, kemudian ada kurkumin dan multivitamin. Nah, kalau dia metionin dan vitamin itu metikol, kemudian metioson. Kemudian kalau kurkumin dan multivitamin itu kurkuma, kurson, heparviton, lanagogum. Kemudian kalau asam amino itu ada aminofusin hepar. Jadi ini adalah spesialit obat yang kita gunakan untuk melindungi fungsi hati. Nah, ini dia gambar-gambarnya. Ini kurkuma, ini hepakom, kemudian ini hepamak. Ya, kira-kira bisa dipahami ya sampai di sini. Itu tadi untuk obat-obat gangguan sistem pencernaan. Jadi tadi kita sudah dari awal kita sudah bahas antasida, kemudian antasida, digestiva, anti diare, obat konstipasi, antispasmodik, kalagoga, dan hepatoprotektor hati. Jadi untuk obat-obat penyakit gangguan saluran cerna sudah saya bahas semua. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami atau anak-anak mungkin ada yang masih bingung, silakan bertanya. Jadi keaktifan anak-anak itu sangat saya nilai. Anak-anak yang aktif bertanya, kemudian aktif menyimak materi yang saya berikan, dari situlah saya bisa memberikan pertimbangan nilai untuk kalian ya. Jadi saya harapkan anak-anak selalu aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Apabila mungkin ada hal-hal yang menghambat kalian untuk menerima pembelajaran, tolong disampaikan kepada saya atau kepada wali kelas kalian, sehingga apabila ada kendala agar cepat bisa diatasi. Kalau misalnya kalian diam-diam saja tidak mengikuti pembelajaran, entah karena tidak ada kuota atau tidak ada sinyal internet mungkin di rumahnya, tapi kalian hanya diam saja, ya kalian akan tertinggal karena sistem belajar kita ya daring seperti ini untuk saat ini. Jadi ibu harapkan keseriusan anak-anak, kemudian semangat anak-anak dalam menerima pembelajaran dalam situasi pandemi seperti ini. Jadi ibu harapkan semangat kalian belajar itu tidak berkurang sama sekali ya. Mungkin demikian dapat ibu sampaikan. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya saya akan melaksanakan UTS. Materinya itu dari awal ya, dari anatomi fisiologi sampai obat-obat saluran cerna, pilihan ganda. Silakan dipersiapkan, dipelajari baik-baik, dan ingat selalu bersemangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Karena guru-gurunya pun semangat untuk memberikan materi melalui sistem daring ini. Jadi ibu harapkan kalian juga harus selalu bersemangat ya. Oke, sampai di sini saya cukupkan. Selamat siang. Terima kasih.